this YouTube channel. Pagi teman-teman semua, hari ini saya akan menyampaikan topik GLM dengan berjudul olahraga kardio untuk kesehatan diri kita. Nah, jadi apa itu olahraga kardio? Olahraga kardio itu adalah olahraga latihan kardiovaskular, juga dikenal sebagai latihan aerobik. Latihan ini adalah latihan yang meningkatkan detak jantung Anda. Latihan ini paling banyak digunakan untuk menurunkan berat badan atau mengurangi lemak. Namun, kardio dapat melakukan lebih dari sekedar membantu Anda menurunkan berat badan dan benar-benar membuat perbedaan pada kesehatan Anda secara keseluruhan nanti. Setiap gerakan atau tindakan cepat yang meningkatkan detak jantung Anda ke zona target detak jantung yang diproyeksikan disebut sebagai latihan aerobik. Jenis latihan ini bergantung pada kemampuan tubuh untuk menggunakan oksigen selama latihan, bervariasi tergantung individu-individu. Nah, menurut WHO, secara global, 81 remaja itu dari umur 10 sampai 18 tahun itu tidak memenuhi rekomendasi aktivitas fisik oleh WHO, yang ditentukan oleh WHO. Nah, untuk 27,5% itu dewasa di atas 18 tahun itu tidak memenuhi rekomendasi aktivitas fisik oleh WHO, ini secara global. Namun untuk di Indonesia, hanya 24% orang di Indonesia yang bugar. Nah, yang bugar ini yang maksudnya rutin secara olahraga pada setiap minggunya. Lalu hanya 34% yang berpartisipasi dalam olahraga. Artinya sisanya itu tidak aktif berolahraga setiap minggunya. Nah, rekomendasi waktu olahraga yang ditentukan oleh WHO untuk setiap minggunya itu, jadi saya akan ulangi lagi. Untuk olahraga kardio itu apa? Olahraga kardio itu adalah latihan kardiovaskular yang juga dikenal sebagai latihan aerobik. Nah, latihan ini yang meningkatkan detak jantung Anda. Latihan ini paling banyak digunakan untuk menurunkan berat badan atau mengurangi lemak. Namun kardio dapat melakukan lebih dari hanya sekedar membantu Anda menurunkan berat badan, yang akan kita bahas nanti. Nah, dan benar-benar membuat perbedaan pada kesehatan Anda secara keseluruhan. Setiap gerakan atau tindakan cepat yang meningkatkan detak jantung Anda ke zona target detak jantung yang diproyeksikan disebut sebagai latihan aerobik. Jenis latihan ini bergantung pada kemampuan tubuh untuk menggunakan oksigen selama latihan, yang bervariasi tergantung individu tertentu. Nah, untuk secara global, menurut WHO, 81 remaja tidak memenuhi rekomendasi aktivitas fisik yang ditentukan oleh WHO. Dan 27,5% dewasa juga tidak memenuhinya. Ini berdasarkan tahun 2022. Lalu untuk Indonesia itu hanya 24% yang bugar, artinya yang memenuhi rekomendasi aktivitas fisik oleh WHO setiap minggunya. Lalu hanya 34% warga Indonesia yang berpartisipasi dalam olahraga setiap minggunya. Berarti sisanya itu jarang-jarang ya berpartisipasi dalam olahraga setiap minggunya. Nah, rekomendasi waktu olahraga untuk setiap minggu yang ditetapkan oleh WHO itu setiap minggunya 150 menit setidaknya olahraga aerobik intensitas sedang. Nah, untuk jika tidak ada waktu sebanyak itu setiap minggunya bisa 75 menit, tapi olahraga aerobik yang intensitasnya itu berat. Nah, ini itu resting heart rate, yaitu detak jantung saat beristirahat. Kalau contohnya itu yang bagus itu, misalnya saya di umur 21, yang bagus itu di area 66 sampai 69. Kalau di atasnya itu ya average atau tidak bagus. Di bawah 66 itu ya artinya sudah sangat bagus. Nah, cara hitung resting heart rate-nya itu biasanya paling bagus itu waktu setelah bangun tidur. Nah, itu dengan cara hitung manual atau dengan bantuan wearable gadget kayak smartwatch. Di atas itu untuk grafik laki-laki dan di bawah itu grafik perempuan. Oh ya, kalau yang tadi itu misalnya memang udah di atas
66 atau 69, oke di atas average, lebih baik kita mulai berolahraga. Karena itu artinya jantung udah mulai nggak efisien atau sudah mulai tidak kuat. Itu ya tanda-tanda kita perlu olahraga. Nah, saya akan menjelaskan 3 tipe dari kardio. Yaitu yang pertama adalah LIS, Low Intensity Steady State Cardio. LIS adalah detak jenis kardio yang menjaga detak jantung stabil antara 50 dan 70% dari detak jantung maksimum Anda, atau sekitar 100 dan 130 detik per menit. Organ ini menggunakan banyak lemak, sekitar 60% energi dari lemak yang jadi sangat bagus untuk pemula atau orang tua yang ingin santai tapi tetap sehat. Tetapi tipe ini memerlukan waktu yang banyak untuk membakar lemak dibandingkan yang lain. Contoh olahraga ini tuh jalan biasa atau cepat atau sepedaan santai aja. Nah, yang kedua itu tipe Moderate Intensity Steady State Cardio atau MIS. MIS itu lagi ganti ya. MIS adalah jenis kardio yang menjaga detak jantung stabil antara 70 dan 50% dari detak jantung maksimum Anda. Ini salah penulisannya, harusnya MIS ya, atau sekitar 140 dan 160 detak jantung per menit. Jadi kalau olahraga ini tuh yang paling umum dan paling sehat untuk jantung dan keseluruhan tubuh. Olahraga ini juga paling banyak membakar lemak. Olahraga ini meningkatkan kekuatan jantung dan paru-paru dengan sangat baik dan juga sangat baik untuk meningkatkan stamina tubuh. Contoh olahraga untuk tipe ini itu adalah jogging atau naik turun tangga. Nah, untuk tipe yang terakhir itu high intensity interval training atau HIIT. Latihan HIIT terdiri dari latihan anaerobik yang kuat atau eksplosif dalam waktu singkat diikuti dengan waktu istirahat singkat hingga kelelahan. Latihan ini mengincar detak jantung antara 90 sampai 100% dari detak jantung maksimum, bahkan bisa mencapai 110%. Nah, tipe olahraga ini dicampurkan dengan istirahat secara sebentar setiap setnya, tidak seperti tipe yang lainnya. Contoh untuk olahraga seperti ini adalah sprint lari atau sprint saat sepeda. Sekuat tenaga selama 30 detik selama 6 kali, diselangi selama 1 menit istirahat atau sampai detak jantung itu pulih. Olahraga ini meningkatkan metabolisme tubuh bahkan setelah berolahraga. Sering dikenal dengan nama EPOC. Jadi maksudnya itu saat setelah selesai olahraga, tubuh masih membakar kalori yang dapat berlangsung dari 24 sampai 48 jam. Olahraga ini itu juga sangat baik untuk membangun otot dan meningkatkan BMI tubuh. Kardio tipe ini juga membuat otot sakit setelah olahraga, tidak seperti dua tipe lainnya. Jadi sebaiknya kita istirahat setelah melakukan olahraga tipe ini setidaknya 1 atau 2 hari. Ini tuh rumus menghitung max heart rate-nya. Ini rumus paling umum. Sebenarnya ada banyak banget rumusnya, yang ada yang lebih detail lagi. Cuma ini yang paling cocok lah. Jadi 220 di minus umur sekarang. Misalnya umur saya sekarang itu umur 20. Jadi 220 di minus 20. Jadi max heart rate saya itu 200. 200 detak jantung per menit. Nah, ini itu 5 zona detak jantung. Saat olahraga itu kita seperti yang saya jelaskan tadi, 3 tipe olahraga tadi itu ada zona-zonanya. Zona-zona ini yang menentukan tipe olahraga tadi. Yang pertama itu very light. Ini detak jantung 50 sampai 60 ini. Zona 1 itu termasuk list. Jadi example duration-nya itu 20 sampai 40 menit. Benefits-nya meningkatkan metabolisme tubuh dan kesehatan secara keseluruhan atau membantu recovery. Rasanya itu gampang lah, kayak jalan biasa, nggak ada ngos-ngosan dan otot gak sakit.
rekomendasinya untuk orang tua yang udah umur 60-an, yang udah detak jantungnya nggak bisa tinggi-tinggi, atau yang baru pemula, yang baru mau mulai belajar olahraga. Lalu zona itu light, atau bisa dibilang itu zona membakar lemak. Nah, heart rate-nya itu di antara 60-70%, durasinya itu sebenarnya bisa di atas 1 jam, bahkan bisa nyampe 3 jam lebih. Benefits-nya itu improve basic endurance dan help recovery. Rasanya ya masih nyaman, gampang untuk nafas, otot masih nggak gimana-gimana sakit, dan hanya keringatan secara dikit. Direkomendasikan untuk semua orang yang udah mulai olahraga secara rutin dan meningkatkan kesehatannya secara overall. Nah, yang ketiga ini, zona 3 itu yang improve fitness. Di sini ini 70-80% max heart rate. Example duration-nya juga sebenarnya bisa 1 jam sampai 3 jam sesuai orang keinginannya. Benefits-nya improve secara meningkatkan kapasitas aerobik secara drastis, lumayan drastis. Lalu rasanya itu masih nggak ngos-ngosan banget. Habis itu juga otot nggak sakit-sakit banget. Rekomendasinya itu untuk orang yang udah mulai mau serius olahraga atau meningkatkan kesehatan tubuh dengan sangat tinggi. Lalu zona 4 itu 80% sampai 90%. Nah, ini tuh dikenal dengan kata lain itu zona aerobik. Zona ini itu di mana otot tidak menggunakan oksigen, di mana otot menggunakan glukosa sebagai energi utama. Sehingga jika ingin olahraga di zona ini secara lama, contohnya itu di atas 30 menit ke atas, 30 menit ke atas, dipastikan kita itu harus makan karbohidrat yang banyak sebelum dan saat olahraga. Soalnya sumber energinya itu dari glukosa. Jadi jika tidak ada simpanan glukosa itu di otot atau di tubuh lagi, tubuh kita itu akan merasa kecapean saat olahraga, bahkan lapar. Nah, jadi bikin kita itu nggak mau lanjut olahraga lagi. Dan setelah olahraga selesai, kalau olahraga di zona ini, pastikan kita harus makan banyak protein dan karbohidrat juga. Karena tampungan glukos itu kita udah habis, dan sedangkan glukos itu energi utama kita. Dan proteinnya itu untuk recovery otot. Nah, lalu yang rasanya itu juga udah mulai gak enak lah pokoknya. Otot sakit, ngos-ngosan. Benefitsnya ya sangat mengimprove performance dari aerobik kita. Lalu yang terakhir itu maksimum. Maksimum itu 90-100% detak jantung kita. Jadi kalau saya misalnya bahkan bisa sebenarnya nyampe 110%, tergantung orang mau gimana. Ini itu tergantung, biasa secara general orang hanya bisa bertahan mencapai 30 detik, 10-30 detik. Tapi kalau atlet profesional itu bisa di atas 3 menit. Nah, benefitsnya itu memaksimalkan kinerja tubuh kita untuk memaksimalkan penggunaan oksigen untuk seluruh tubuh kita saat olahraga. Rasanya itu benar-benar ngos-ngosan dan otot itu bakal sakit banget. Nah, rekomendasinya itu untuk orang yang benar-benar pengen improve kesehatannya atau kekuatan dalam satu olahraganya. Nah, untuk yang anaerobik tadi, ini zona 4 itu sebenarnya juga bisa 1-3 jam sebenarnya, tergantung orangnya. Biasa tapi diselingi oleh zona 3. Oke. Oh ya, yang zona 5 itu juga biasa diselingi di antara zona 4 dan 3. Zona 5 itu soalnya tidak bisa terus-terusan. Nah, lalu gimana cara menghitung detak jantung saat berolahraga? Kita bisa menggunakan wearable device seperti smartwatch, wristband device, smart ring, wrist or forearm wearables. Nah, atau kita bisa dengan cara manual. Nah,
Cara pertama itu sentuh titik kuat nadi seperti di forearm atau di leher tuh. Lalu hitung detak jantung sama 30 detik dikali 2. Cara ini itu tidak efisien dan kadang tidak akurat sih. Akurat memang, tapi kadang kalau selesai olahraga itu ya hitungnya agak beda. Sedangkan smartwatch itu bisa nyampe 99% akurat. Nah, training stress ini, setelah aerobic training effect ini, uh, kalau biasanya pakai smartwatch sih baru ada. Kalau nggak ada itu susah hitungnya. Jadi kalau 0,00 ini itu no effect. Jadi kalau bisa, kalau masih di angka yang 0,5 misalnya, improve lagi. Jangan stay di sini. Ini nggak ada efek buat tubuh sama sekali, hanya dikit. Lalu untuk yang 1,0 ini, efeknya itu juga sangat sedikit untuk jantung dan keseluruhan tubuh. Jadi kalau bisa diimprove lagi next time olahraganya. Kalau 2,0 ini artinya maintaining endurance atau stamina dari tubuh dan jantung. Sebenarnya bisa aja kalau udah puas dengan kesehatan tubuh di angka segini. Tapi kalau misalnya pengen improve lagi, yaitu ya angka ke 3,0. 3,0 ini artinya jantung dan keseluruhan tubuh udah mulai bertumbuh staminanya dan efektivitas memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, ke 4,0 ini artinya jantung itu udah highly improving, udah sangat meningkat secara drastis. Biasanya juga RSD-nya itu lebih banyak. Untuk 5,0 ini sebenarnya kalau bisa sih jangan ya. Jangan, kalau bisa, soalnya overloading itu bisa bahaya juga untuk jantung. Kalau bisa ya 4,5 atau 4,6 aja misalnya, jangan sampai 5. Sebenarnya tubuh juga mungkin nggak bisa sih ya sampai 5. Nah, hal yang dilakukan sebelum olahraga. Yang pasti tidur yang cukup. Jangan kecapean sebelum olahraga. Soalnya ya olahraga itu butuh stamina yang banyak. Jadi, oh ya belum berganti ya. Oke. Oh udah ya. Nah, hal yang dilakukan sebelum olahraga. Tidur yang cukup. Tidur yang cukup itu diperlukan sebagai olahraga. Soalnya stamina itu diperlukan untuk olahraga. Kalau tidur nggak cukup itu tubuh kita bakal capek. Lalu kita itu kalau bisa bawa teman sih. Lima itu optional, tapi biasa kalau olahraga bawa temannya itu lebih semangat. Temannya itu juga harus manusia, bisa hewan seperti anjing atau kucing. Jadi lebih semangat juga. Lalu yang ketiga itu makan minuman yang secukupnya. Lalu keempat itu menentukan rencana olahraga atau menetapkan goals. Yang kelima itu membawa snack-snacknya itu bukan snack yang kayak Citato atau gimana ya. Snacknya itu kayak energy gel, energy snack, dan yang lain-lain. Lalu cek perlengkapan sebelum olahraga. Lalu yang ketujuh itu optional juga menggunakan suplemen olahraga. Kayak pre-workout atau minuman energy drink. Lalu yang ke-8 itu stretching sebelum olahraga biar enggak cedera. Hal yang dilakukan saat olahraga. Pastikan tubuh itu terdehidrasi dan tidak lapar ya. Habis itu kedua itu fokus biar mencapai goals atau plan yang ditentukan dan tidak kecelakaan saat olahraga. Yang ketiga itu mengikuti rencana olahraga atau goals. Yang keempat itu break the limit. Sebenarnya ini untuk orang yang ingin benar-benar meningkatkan kapasitas tubuhnya. Kalau masih memang pengen hanya olahraga secara santai, ini tidak perlu sebenarnya. Nah, yang kelima itu exercise break. Ini juga diperlukan untuk setiap olahraga biar tubuh kita itu memperbaiki otot-otot yang ada, apalagi otot jantung. Lalu hal yang dilakukan setelah olahraga. Yang pertama itu pastikan minum yang cukup setelah selesai olahraga. Soalnya tubuh kita itu kehilangan banyak banget elektrolit tubuh dan mineral di tubuh. Makan yang cukup.
Ini itu terutama protein. Protein itu kenapa banyak protein? Soalnya membantu mempercepat recovery otot kita. Jadi kita bisa berolahraga lagi atau bahkan biar otot kita itu nggak sakit setelah olahraga. Lalu yang dan juga karbohidrat. Karbohidrat itu tergantung zonanya juga. Kalau misalnya zona 2 atau 3 tadi sebenarnya nggak usah. Saya pakai glukosanya itu tidak sebanyak zona 4. Kalau zona 4 itu kalau bisa langsung makan karbohidrat yang banyak. Saya tambahkan glukosanya itu sudah sedikit atau bahkan tidak ada. Sedangkan glukosa itu energi utama dari tubuh kita. Lalu pastikan tidur yang cukup. Lalu 4, menggunakan suplemen olahraga. Ini juga optional, ada banyak banget suplemen post workout pas olahraga. Lalu yang 5 itu kalau misalnya ada menggunakan wearables, kita review data olahraga sehingga kita bisa mereview dan meningkatkan lagi olahraga kita dan merencanakan ke depannya sehingga kesehatan kita bisa bertumbuh terus. Nah, ini itu manfaat olahraga aerobik untuk kesehatan. Yang pertama itu meningkatkan kesehatan jantung. Ya ini sebenarnya banyak ya, kayak memompa darah lebih efisien dan yang lain-lain. Bahkan sebenarnya bukan meningkatkan kesehatan jantung only ya. Kalau kardio itu keseluruhan tubuh biasanya. Lalu menurunkan tekanan darah, menstabilkan gula darah, mengatur berat badan, memperkuat antibodi, mengurangi resiko dia jatuh. Nah, ini itu maksudnya itu kalau misalnya biasanya terutama orang tua ya, jatuh pelan aja tuh bisa tulang patah atau apa gimana. Nah, kalau misalnya kita olahraga ini, kita itu mengimprove semuanya dari otot, kulit, dan tulang. Jadi kalau jatuh itu, terutama untuk orang tua, tulangnya udah kuat nih. Tapi pastikan juga kita minum kalsium yang banyak nih. Lalu yang terakhir itu memperbaiki kolesterol jahat dan baik. Maksudnya itu mengurangi kolesterol jahat dan meningkatkan kolesterol baik. Nah, ini untuk banyak orang yang olahraga itu sebenarnya goalnya itu bukan buat kesehatan tapi untuk kecantikannya. Nah, ini itu manfaatnya itu untuk kecantikan itu yang pertama memproduksi kolagen meningkat. Ini itu banyak banget manfaatnya untuk kulit dan kecantikan lainnya. Lalu meningkatkan kesehatan kulit, mengurangi lemak di tubuh, memperbagus bentuk dan postur tubuh, dan rambut yang lebih sehat. Nah, ini itu untuk secara mental. Olahraga itu juga berpengaruh sama untuk kesehatan mental manusia. Jadi yang pertama itu mengurangi stres, mengatasi cemas dan depresi, meningkatkan kualitas tidur, meningkatkan fungsi kerja otak, meningkatkan rasa percaya diri dan meningkatkan mood. Secara overall, kalau kita olahraga ini biasanya kita itu lebih happy sehari-hari ya. Nah, jadi kesimpulannya itu kalau kita olahraga itu jangan sebenarnya kesehatan itu bukan dari olahraga doang, bisa dari makanan dan kesehatan mental dari sekitar, misalnya dari olahraga, dari stres saat bekerja atau makanan yang tidak sehat itu juga menentukan kesehatan kita. Tapi kita juga harus pastikan diri kita itu berolahraga setiap minggunya yang ditentukan dengan standar WHO. Sekian dengan presentasi saya. Terima kasih. Ini aku mewakili dari Kak Devi, mungkin Kak Devi izin bertanya, kalau misalnya mau menurunkan berat badan berdasarkan tabel 5 zona detak jantung, untuk menurunkan berat badan membutuhkan 20-40 menit. Kalau misalkan dilakukan 5-10 menit setiap hari, apakah efektif ya Kak? Bisa menurunkan berat badan? Terima kasih Kak Hendy sebelumnya. Silakan Kak, bisa dijawab pertanyaannya. Oke, nah untuk yang zona 5 tadi ya, uh, ini, sebenarnya itu lebih baik daripada nggak olahraga ya kita ya. Kalau mau menurunkan berat badan, mau 5 menit atau 10 menit itu lebih baik daripada nggak ada sama sekali. Itu 5-10 menit sebenarnya itu kalau kita misalnya di zona 4 atau zona 3 itu udah membakar banyak banget kalori sebenarnya.
Contohnya itu kalau saya melakukan riset di Google itu, lompat tali selama 10 menit itu bisa lebih banyak membakar kalori dibandingkan jogging. Tapi tergantung juga intensitas lompat talinya. Kalau misal lompat talinya hanya mencapai 500 sama 10 menit, itu ya bakal kalorinya dikit. Biasanya itu 10 menit lompat tali sebanyak 30 menit jogging itu biasa harus di atas 2.500 lompat tali per 10 menit itu. Itu memang susah ya untuk pemula, tapi ya kalau memang mau bakar lemak, daripada nggak ada sama sekali, mendingan mulai aja, nggak apa-apa 5-10 menit di zona 3, oh bahkan zona 2 juga, zona 1 atau zona 2 juga apa-apa, tapi kalau bisa itu zona 3 atau 4. Zona 4 itu yang membakar paling banyak kalori juga sebenarnya. Walaupun zona 3 itu menggunakan 60% energi dari lemak, tapi itu membutuhkan waktu lebih lama untuk membakar kalori. Sedangkan zona 4 itu membakar kalori jauh lebih banyak dibandingkan zona 3, walaupun hanya menggunakan 30% lemak di tubuh kita sebagai energi. Jadi kalau misalnya memang nggak ada waktu nih, zona 4 aja nih, di antara 80% sampai 90% olahraganya. Untuk kalau saya biasa olahraga di zona 4 ini sih biasa 10 menit aja, kalau udah banyak itu bisa nyampe 150 kalori kebakar hanya 10 menit. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Ya, saya mau tambahin ya, khusus karena pertanyaannya nih zona 5 nih ya. Oh, zona 5 ya tadi ya. Iya, maksud saya harus hati-hati ya terhadap kemampuan diri juga gitu ya, karena kalau anak muda mungkin main di zona 5 ini relatif lebih aman, walaupun nggak semua anak muda. Dan kalau orang tua itu, bukan orang tua lah ya, orang yang tidak terbiasa dengan olahraga itu perlu fase ya, perlu bertahap untuk menyesuaikan ya, nggak bisa langsung ya. Termasuk anak muda, jadinya kalau sebenarnya indikator paling kuat itu ya badan kita ya. Karena saya sendiri waktu COVID itu, waktu 2020-2021 itu saya rutin melakukan HIIT ya, yang mana memang BPM-nya itu tinggi sekali, dan saya pribadi akhirnya setelah menjalani nggak nyaman ya, walaupun bisa selesai itu, saya kan ikut pakai video di YouTube, itu bisa selesai, namun dalam menjalaninya nggak enjoy gitu ya, jadi saya merasa kayak kepush ya. Nah, sehingga saya mulai mengganti lebih ringan ya di zona 3, zona maksimum zona 4 lah, tapi saya lebih sering di zona 3 ya, menggunakan waktu 30 menit gitu ya, BPM-nya di sekitar segitu, dan ini enak gitu ya, hasilnya itu badan kita juga enak gitu. Nah, cuman ya saya mau saran sih, karena nih teman-teman banyak anak muda ya, sehingga kita bisa ikuti rekomendasi-rekomendasi olahragawan ya, yang sudah ya teruji lah tanda petik begitu ya. Kita itu bisa mulai dengan angkat beban. Ya, kalau tidak punya beban alat ya bisa pakai beban badan kita begitu ya, berupa macam-macam, push up, sit up ya, squat dan lain-lain. Nah, itu tidak perlu banyak-banyak, 3 set kali 15 ya, itu singkat sekali kalau dijalankan, tidak ada beban waktu ya, terus sakit ototnya juga enggak gimana ya, bisa di endure lah untuk anak muda gitu ya, itu waktunya cepat ya. Nah, baru teman-teman lanjutkan dengan yang ini, kardio ya. Nah, itu jauh lebih efektif lagi untuk mengurangi berat badan. Tadi Devi nanyanya kan soal berat badan ya, bagaimana mengurangi berat badan, daripada langsung main di zona tinggi hanya kardio ya. Nah, kalau push up, sit up pun tidak bisa yang posisi sempurna, itu ada posisi setengah ya, yang kakinya dilipat dan lain sebagainya. Jadi tinggal sebenarnya yang paling sulit ialah komitmen ya. Dan saya ngomong gini, saya mengerti
kesusahannya menjalankan ini karena saya pun yang rutin ya. Ini saya ya tanda petik mau ngaku dosa ya. Itu saya sempat bolong itu di range eh, di Agustus ya. Agustus itu saya ya karena pakai smartwatch ya ada record ya. Cuman melakukan olahraga 1, 2, 3, 4 kali dalam sebulan ya. Ngaku dosa. Walaupun saya seminggu 2, 3 kali gitu rutin ya. Tapi di Agustus itu saya bolong cukup banyak. September juga belum terlalu recover. Saya berusaha tingkatin baru 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Agustus September itu saya sangat bolong tanda petik olahraganya ya. Nah baru di bulan Oktober ini saya bisa rutin lagi seminggu 2 sampai 3 kali berolahraga ya. Kenapa begitu? Ya memang karena kita manusia penuh dengan ketidakpastian terhadap komitmen ya, ketidakdisiplinan terhadap janji kita untuk hidup sehat. Ya, sehingga yang tadi bagus tipsnya, ya, mesti cari teman, ya, supporting system yang bisa memonitor, mengingatkan, ya. Termasuk di sini saya terima kasih sama Hendy ya. Ini kita kembali diingatkan Excelista untuk bisa hidup sehat, ya. Jadi jangan khawatir, waduh, nanti mungkin udah ada kekhawatiran di depan, saya udah mulai nanti saya nggak bisa komitmen. Itu pun juga menjadi persoalan kalau ada pemikiran seperti itu, ya. Sehingga ya itu, silakan dimulai gitu ya, dengan sadar. Ini mesti komitmennya kuat sekali. Jangan khawatir waktu terbuang banyak karena saya sudah mendesain pun untuk diri saya pun tidak perlu waktu yang banyak. Stretching 5 menit ya. Terus weight training 5-10 menit. Sama kardio 10 menit. Setengah jam plus minus ya. Itu bisa lah ya. Pagi-pagi jam 6 gitu ya, jam 7 mungkin bisa dimulai gitu. Ya, atau mungkin kalau yang teman-teman kita yang sholat subuh ya, habis berdoa bisa olahraga ringan begitu. Ya itu saya menanggapi yang pertanyaan Devi juga ya, biar cukup lengkap. Terima kasih. Aku mau nanya untuk yang tadi yang hard itu kan kita juga harus butuh protein lebih gitu. Jadi kayak setiap kita udah selesai olahraga nih, kita kan katanya tadi butuh protein lebih. Itu tuh kita itu boleh langsung kayak langsung makan kayak gitu atau kita perlu kayak jeda waktu berapa menit, berapa jam kayak gitu atau gimana ya Kak? Nggak sih. Oh, oke. Untuk pertanyaan itu sebenarnya kita olahraga nggak olahraga itu juga ada minimum ya. Minimum protein yang ditetapkan oleh WHO setahu saya itu minimal itu. Kalau saya itu berat 60 itu setidaknya 50 gram protein per harinya. Nah kalau olahraga itu biasanya butuh lebih, bisa 1:1 berat badan. Nah kalau untuk langsung itu jangan, saya saranin setelah olahraga jangan langsung makan. Kalau makan jangan sih, minum boleh. Kayak protein whey. Soalnya kan kalau pagi capek-capek banget, detak jantung tinggi sekali, kayak habis hit gitu. Itu makan susah, ngomong aja susah. Apalagi mau ngunyah habis telan, itu bisa bahaya banget buat tubuh. Malah bisa keselak, bisa fatal lah hasilnya. Kalau bisa sih tunggu detak jantung recover dulu. Setidaknya ke zona 2 lah. Kan kalau bisa olahraga ya udah, artinya santai, nggak usah buru-buru gimana. Otot juga masih pikirnya masih olahraga lah, masih belum recovery. Nah kalau udah recovery ya bisa langsung minum protein whey, ngomongnya gampang. Atau ya makan makanan protein yang banyak langsung. Makin cepat sebenarnya makin bagus. Tapi pastikan saat recovery, detak jantung itu udah recovery. Makin cepat makan protein makin banyak itu makin recovery otot makin cepat dan juga makin gak sakit biasanya setelah post workout. Sekian dari saya. Oke, sebelumnya pengen ngucapin dulu materinya bagus banget ya Hen, dan cukup menarik. Kita jadi lebih tahu terkait dengan olahraga kardio ini ya dan fungsinya. Jujur, saya ini termasuk orang yang malas olahraga dan memiliki pola hidup yang cukup berantakan ya.
seperti sering begadang dan makan makanannya sekali, pola makannya itu cukup berantakan juga. Nah, ini apa ya? Tapi saya izin tanya, mau tanya Hen, untuk rekomendasi makanan yang baik nih, untuk mendukung olahraga kardio ini apa ya, Hen? Untuk kardio ini sebenarnya kalau Mas Jaya itu mau di zona mana nih? Biasa zona-zona beda ini itu ada beda makanannya. Biasa kalau zona 1, 2, 3 itu makanannya berisi aja sih. Yang pasti karbohidrat ya. So, kita nggak olahraga pun yang pasti karbohidrat itu sangat penting untuk tubuh kita. Soalnya itu kan karbohidrat itu kan akan jadi glukosa. Glukosa itu sumber energi utama kita. Jadi organ olahraga pastikan makan karbohidrat yang cukup. Nah, kalau misalnya masih zona 1, zona 2 itu ya makan kayak biasa aja, nggak usah gimana-gimana. Namun kalau zona 3, zona 4 itu pastikan ya kayak tadi, pastikan banyak protein dan karbohidrat. Soalnya itu di zona 3, 4 ini tuh makan banyak banget glukosa. Jadi kalau misalnya nggak ada glukosa itu juga sebenarnya buruk untuk tubuh ya. Dia bisa makan otot, malah bisa mengambil otot sebagai sumber energi. Jadi kalau bisa pastikan glukosa itu ada di tubuh kita. Jadi makan karbohidrat yang banyak sebelum olahraga, dan setelah olahraga makan protein yang banyak. Tapi kalau memang pola makannya berantakan sih, ya itu sih sebenarnya olahraga nggak olahraga sih juga harus dibenerin ya. Bisa makan 3 kali sehari, 2 kali juga sebenarnya cukup. Ya pastikan seimbang aja gitu. 5 sehat, 6 sempurna ya kalau nggak salah. Sekian dari saya, terima kasih.